Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 19 Maret 2024. Hari ini kita merayakan Hari Raya Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria. Romo, mana sih yang benar, Yusuf atau Yosef? Dalam perayaan hari ini ditegaskan bahwa Yusuf atau Yosef menunjuk pada pribadi yang sama, yakni suami Bunda Maria, ayah dari Yesus. Yusuf diambil dari kata Ibrani, sementara nama Yosef diambil dari kata Inggris Joseph. Keduanya berarti Allah telah menghapus aibku. Sama seperti nama saya ya. Dalam bahasa Indonesia nama saya disebut Luki. Dalam bahasa Inggris disebut laki, menunjuk pada pribadi yang sama, sipit, gemuk, dan elek. Gereja mengangkat Santo Yusuf sebagai pelindung gereja universal. Dalam kitab suci, Santo Yusuf tidak pernah ditulis perkataannya, namun dalam diamnya ia melakukan banyak perkara. Ia melakukan apa yang Allah perintahkan, yang Allah kehendaki dalam hidupnya. Saya kira pas sekali dengan profesi Santo Yusuf sebagai tukang kayu yang berbicara bukan dengan kata, melainkan melalui karya-karyanya. Jalan spiritual Santo Yusuf bukan jalan untuk menjelaskan segala sesuatu, tapi jalan untuk menerima semuanya. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 2 ayat 41 sampai dengan 51. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang memuji-muji Engkau tanpa henti. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazimnya pada hari raya itu. Selesai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka seharian perjalanan jauhnya, lalu baru mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan Dia, kembalilah Maria dan Yusuf ke Yerusalem sambil terus mencari. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat Dia, tercenganglah mereka. Kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, shalom, salam sehat untuk kita semua. Papa saya adalah teladan istimewa bagi kami anak-anaknya. Mungkin gambaran perjuangan seorang ayah persis seperti apa yang dikatakan oleh Ebit begini.
Kau tampak tua dan lelah, keringat mengucur deras, namun kau tetap tabah. Udah seraknya masih nyanyi. Papa menghidupi keempat orang anaknya supaya bisa makan dengan baik, bisa sekolah dengan baik. Ia juga mendidik anak-anaknya dalam iman, mengajak kami semua ke gereja dan melibatkan kami dalam acara-acara di lingkungan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Hari Raya Santo Yusuf, seorang ayah, seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab dan tulus hati. Mengapa Santo Yusuf dikatakan sebagai pribadi yang bertanggung jawab dan tulus hati? Pertama, dalam firman hari ini ia disebutkan bahwa ia tidak mau mencemarkan nama Bunda Maria yang menjadi tunangannya. Maka Santo Yusuf bermaksud untuk menceraikannya diam-diam. Ia tidak mau memberikan tuduhan-tuduhan jahat kepada Bunda Maria tunangannya. Tentu secara logis Santo Yusuf pasti bergumul, karena Maria tunangannya telah mengandung sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Namun ketulusan hatinya meruntuhkan logika rasionalnya. Ia tidak mengumbar kata-kata jahat dan berupaya untuk menceraikan Bunda Maria secara diam-diam. Kedua, ketulusan dan tanggung jawab dari Santo Yusuf nampak dalam mempertimbangkan segala sesuatu yang akan ia buat, yang dalam bahasa latihan rohani Santo Ignatius dari Loyola, pertimbangan ini disebut sebagai discernment. Santo Yusuf mempertimbangkan setiap masalah dengan masak, mengambil suatu keputusan dengan berpikir jernih, menghadapi problema kehidupan dengan tetap tenang dan dengan akal sehat. Ia bukan pribadi yang emosional walau menghadapi masalah yang pelik. Dan yang terakhir, yang ketiga, Santo Yusuf yang bertanggung jawab dan hatinya yang tulus nampak ketika ia membawa segala pergumulan dalam doa. Dikatakan Bapak Yusuf yang akhirnya tidur, dan Allah menunjukkan kepadanya apa yang menjadi kehendaknya, yakni agar Santo Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya. Dan ketika ia bangun, ia mengambil Maria untuk menjadi istrinya. Inilah gambaran pribadi yang bertanggung jawab dan tulus hati. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, melalui teladan dari Santo Yusuf kita diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab dan tulus. Pribadi yang tulus adalah pribadi yang tidak berkata-kata jahat, yang tidak mau mencemarkan nama orang lain. Pribadi yang bertanggung jawab dan tulus senantiasa mempertimbangkan masalah dengan akal sehat, dengan hati yang dingin. Dan pribadi yang bertanggung jawab juga tulus adalah pribadi yang membawa segala pergumulan dalam doa dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah dalam perbuatan nyata. Maka kalau saya singkat, pribadi Santo Yusuf itu adalah pribadi yang BBM. BBM itu kepanjangan dari pribadi yang bersahaja, berjiwa besar, dan melaksanakan kehendak Allah. Sudahkah kita menjadi pribadi yang BBM itu, yang bersahaja, berjiwa besar, dan mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Selamat bermenung, dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.